Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artiningrum Jauza Aziza dari kelas 12 PKM 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi mengenai cara pembayaran pajak orang pribadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ tahun 2015, yang dimaksud dengan pengertian pajak penghasilan 21 atau yang dikenal dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Batas waktu pembayaran orang pribadi ada dua. Pertama, untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 yang dipotong oleh PPh harus disetorkan paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, serta PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tata cara pembayaran pajak, penghasilan menurut metode pembayarannya. Yang pertama, online banking. Wajib pajak perlu mendaftarkan untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Setelah melakukan pembayaran yang dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti sudah membayar. Setelah itu, data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar wajib pajak dapat menerima nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dari bank, untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak. Yang kedua, menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Selain bank, kantor pos merupakan salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui sistem modul penerimaan negara billing generasi kedua atau MPNG2. Wajib pajak cukup menunjukkan ID billing berupa 15 digit yang dibaca oleh sistem MPNG2. Kode tersebut dapat diakses wajib pajak melalui alamat email www.pajak.go.id atau melalui aplikasi online pajak. Next. Yang ketiga, cara pembayaran pajak penghasilan dengan online pajak. Wajib pajak kini memiliki alternatif lain yang kian memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Alternatif yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh online pajak. Langkah-langkah registrasi DJP online e-filing. Yang pertama, mengajukan permohonan untuk mendapatkan Electronic Filing Identification Number atau yang dikenal dengan e-FIN ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP. e-FIN adalah nomor identitas yang hanya diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang hendak melakukan transaksi pajak secara elektronik. 2. Klik tautan pendaftaran pada DJP online. Dan ketiga, membuat akun pada DJP online e-filing, masukkan nomor e-FIN, NPWP, dan kode keamanan, kemudian klik tombol verifikasi. Nanti juga akan dimintakan alamat email beserta passwordnya untuk akun e-filing Anda. Dan keempat, aktivitas akun melalui tautan khusus. Dan yang terakhir, login akun DJP online e-filing. Sistem akan secara otomatis mengirimkan identitas wajib pajak, NPWP, password, dan link aktivitas ke alamat email yang telah Anda daftarkan. Anda bisa langsung klik link aktivitas tersebut. Kesimpulannya, e-filing dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet dengan menggunakan website
DJP atau penyedia layanan SPT elektronik bernama Application Service Provider atau ASP. Agar bisa melakukan registrasi sistem layanan e-filing, Anda perlu menyiapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama e-fin, yang kedua NPWP, dan yang ketiga alamat email yang masih aktif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.